di Kampung Sendangayu luar biasa. Ini temanya Raden Intan. Dan berpedoman pada agama Islam. Yang keren dari sini ini adalah bapak-bapak dan ibu-ibu berdusun. Ini dusun 3, menjadi impian rakyat Kabupaten Lampung Tengah. Raden Intan dengan segala kemampuan dan kekuatan yang ada terus memperdalam ilmu agama Islam dan ilmu kanuragan. Berotot kawat, bertulang besi, tidak mempan papak palunya. Mengolah raga, mengadu tulang, mengasah pedang. Pada tahun 1851, Belanda mengirim pasukan dari Batavia. Pasukan berkekuatan 400 prajurit dipimpin oleh Kapten J. Bertugas merebut benteng Marabu. Akan tetapi pasukan Raden Intan masih memukul mundur pasukan Belanda. Akulah Raden Intan, anak dari Raden Imba Kusuma, seorang pejuang yang pasti akan melepaskan tanah ini dari jajahan Belanda. Jika kalian memang mencintai tanah ini, maka berikan segalanya yang kalian punya. Dan mari kita rebut tanah ini kembali bersamaku. Tuhan pasti bersama kita. Tentu Tuhan, kami akan selalu bersama Anda hingga akhir. Terima kasih untuk kalian, Wakia dan Raja Ngarapat. Kita akan bertengkar untuk menjaga benteng yang berbeda. Merebut benteng Merebung, Belanda merubah taktik. Mereka berencana melakukan pertandingan dengan Raden Intan. Kapten Koher, asisten residen Belanda di Teluk Betung pun ditugasi untuk melakukan perundingan dengan Raden Intan. Lapor Kapten, serangan untuk merebut benteng Merambung telah gagal. Pasukan kita telah dipukul mundur oleh pasukan Raden Intan. Apa? Gagal? Apa yang dilakukan sampai gagal? Hah? Maaf Kapten, tapi kita tidak bisa menganggap remeh lagi kekuatan Raden Intan. Ayahki sudah memberitahu Yu tentang apa yang akan terjadi jika Yu sampai gagal lagi. Tunggu Kapten, dengarkan saya dulu. Saya punya rencana. Sepertinya rencana Yu kali ini bagus. Jika Yu tidak mau mati, siap Kapten. Bagaimana jika kita berunding saja dengan Raden Intan? Kita membuat perjanjian untuk tidak menyerang satu sama lain. Apa Yu sudah gila? Perjanjian macam apa itu? Tidak Kapten. Kita lakukan ini hanya untuk meredam amarah mereka. Belanda akan mengakui eksistensi sengit negara Ratu Lampung. Begitupun sebaliknya. Kita gunakan rencana ini agar bebas masuk wilayah mereka, selagi menunggu waktu untuk melancarkan serangan besar-besaran. Sepertinya bagus juga. Akan kusampaikan pada Kapten Kohler. Dia yang akan mewakili Belanda untuk berunding dengan Raden Intan. Bagaimanapun dia harus ditundukkan. Siap, Kapten. Mau bagaimanapun, kita harus bisa untuk meyakinkannya. Bukankah aku sudah bilang, setuju dengan perjanjian ini? Tunggu dulu Tuan Raden Intan. Tolong pikirkan dulu jika Tuan setuju dengan perjanjian ini. Tidak akan ada lagi yang terluka. Kita bisa hidup tenang, damai, tanpa harus membunuh satu sama lain. Atau mungkin Tuan khawatir pendapatan Lampung ini akan berkurang jika Belanda diperbolehkan berdagang di negeri ini. Sudah cukup dengan omong kosongmu itu. Apa kamu pikir kami begitu bodohnya untuk percaya dengan tawaranmu itu? Baiklah, aku setuju. Raden Intan, apa kau serius? Tentu saja, kenapa tidak? Mulai detik ini, tanah Lampung akan mengakui eksistensi Belanda. Begitu pula sebaiknya, kita akan kerjasama dan berhenti berperang. Sekarang pergi dan beritahu kepada pemimpin kalian. Siap. Raden Intan, bagaimana mungkin kau bisa setuju dengan kesepakatan itu? Pasti ada rencana busuk di balik mereka. Tenanglah Wakia. Aku sadar dan paham kalau mereka masuk daerah kita untuk mengatur rakyat agar memberontak. Aku tahu itu, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menyetujuinya sebelum lebih banyak nyawa rakyat tak berdosa yang menjadi korban. Maka dari itu kita harus menyetujuinya. Baik tuanku. Karena Belanda selalu gagal menangkap Raden Intan,
Hidup ingin bersaksi dengan Ai. Setelah kupikir-pikir, sepertinya bukan ide yang buruk jika bergabung denganmu. Yang terpenting Raden Intan harus mati. Ai penasaran alasan Yu setuju untuk berkoalisi dengan Ai. Mengingat hubungan Yu dan Raden Intan cukup dekat. Raden Intan sudah menghinaku di depan umum melalui seorang wanita. Dia adalah manusia yang tak tahu diri. Aku pasti akan membalasnya. Ai mengerti apa yang Yu rasakan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita begini? Baiklah, kalau begitu aku setuju. Pastikan prajuritmu berhasil untuk membunuhnya. Ai pastikan untuk mengantarnya pergi ke langit. Sisanya, kupercayakan kepadamu, sahabatku. Raden Ngerapat mengundang Raden Intan untuk mengadakan pertemuan di daerah Gedung Tataan. Pada saat itu, tanpa curiga, Raden Intan memenuhi undangan. Pertemuan ini tepat pada malam tanggal 5 Oktober 1856. Sekarang bersembunyilah kalian semua. Saat aku memberi aba-aba, keluarlah kalian semua dan bunuh Raden Intan. Aku sungguh berterima kasih atas bantuan Raden Ngerapat. Oh tidak, kau sudah membantuku dalam banyak hal. Bukankah kita sebagai manusia harus saling tolong menolong? Raden Intan, wakilnya kau juga duduklah. Baik, Tuan Raden. Ayo, silahkan dimakan hidangannya. Makanannya dimasak oleh kopi terbaik kerajaan ini. Jangan sungkan. Secara tiba-tiba, pada saat Raden Intan menyantap makanan tersebut, ia diserang oleh Raden Ngerapat dan anak buahnya. Perkelahian yang tidak seimbang pun terjadi. Pasukan Belanda keluar dari tempat persembunyian menyerang Raden Intan. Raden Ngerapat, apa maksud semua ini? Apa maksudnya? Kau bilang kau tidak mengerti maksud semua ini. Kau sudah mengkhianat kami. Aku sama sekali tidak berkhianat. Karena kaulah yang memulainya, Raden Intan. Kau sudah menghinaku di depan umum dengan seorang wanita. Sepertinya kau sudah salah paham. Aku tidak butuh penjelasanmu. Karena kau akan segera pergi ke neraka. Raden Intan, ini juga dijagaku. Wakiam, jika mereka terlalu banyak, pergi dan cari bantuan. Kelihatannya racun itu sudah mulai bereaksi. Inilah akhir dari segalanya dari hidupmu. Membunuhku bukanlah akhir dari segalanya. Selama jiwa dan Lampung masih hidup, tanah ini pasti terbebas dari jajahan makhluk tak tahu diri seperti kalian. Diam! Malam tak dapat ditentang, duka mendalam tak pula bisa terhindarkan. Raden Intan hukum dalam altar pengkhianatan. Kerabatnya Raden Ngerapat ternyata telah menjadi budak Belanda. Kapten, saya membawa bangkai Raden Intan. Saya nggak yakin kalau itu Raden Intan. Untuk membuktikannya, panggillah tahananmu itu.